Selamat pagi Pak Sahala, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 15 mengenai balance scorecard. Perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir cara pengendalian biaya yang tidak hanya terbatas pada pengendalian biaya produksi saja, namun meliputi pengendalian biaya non-produksi. Model akuntansi pertanggungjawaban dibentuk oleh 4 elemen pokok. Yang pertama, pembagian tanggung-jawaban. Yang kedua, penetapan ukuran kinerja atau tolok ukur. Yang ketiga adalah pengevaluasian kinerja. Dan yang keempat adalah pemberian imbalan. Selanjutnya, model akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional menekankan kinerja keuangan suatu unit organisasi dan mengevaluasi serta memberi imbalan kinerja menggunakan standar berbasis keuangan yang statis. Sistem manajemen kinerja strategi ada berbagai bentuk, tetapi yang paling umum diterapkan adalah BSC. BSC sendiri adalah sistem manajemen kinerja yang berbasis strategi yang mengidentifikasi tujuan dan ukuran dalam 4 perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut adalah pembagian tanggung jawab dan tabel peraga 15.1 yang berisi tentang perbandingan pembebanan tanggung jawab. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas ada 5. Yang pertama, tidak dikaitkan dengan strategi. Yang kedua, efisiensi sistem secara menyeluruh. Dan yang ketiga, akuntabilitas tim. Yang keempat, perspektif keuangan. Yang terakhir adalah perspektif proses. Selanjutnya, pertanggungjawaban berbasis strategi ada 7. Yang pertama, dikaitkan dengan strategi. Yang kedua, efisiensi sistem acara menyeluruh. Yang ketiga, akuntabilitas tim. Yang keempat, perspektif keuangan. Yang kelima, perspektif proses. Yang keenam, perspektif pelanggan. Dan yang ketujuh adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah penentuan ukuran kinerja. Pada bagian peraga 15.2 terdapat perbandingan ukuran kinerja. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Yang pertama, standar berorientasi proses dan keuangan. Yang kedua, standar nilai tambah. Yang ketiga, standar dinamis. Dan yang keempat adalah standar optimal. Pertanggungjawaban berbasis strategi dibagi menjadi 5. Yang pertama, standar untuk keempat perspektif. Yang kedua, digunakan untuk mengkomunikasikan strategi. Yang ketiga, digunakan untuk membantu menyelaraskan tujuan. Yang keempat, dikaitkan dengan strategi dan tujuan. Dan yang terakhir adalah ukuran yang berimbang. Ukuran berimbang berarti ukuran yang dipilih harus berimbang antara ukuran historis atau lag dan ukuran prediktif atau lead, antara ukuran objektif dan ukuran subjektif, antara ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan, dan antara ukuran eksternal dan ukuran internal. Ukuran lag adalah ukuran yang menunjukkan hasil usaha yang sudah dilakukan. Ukuran lead atau pemicu kinerja adalah faktor yang menentukan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengomunikasikan strategi organisasi melalui bahasa pengukuran perlu mempertimbangkan lingkup maupun fleksibilitas ukuran. Berdasarkan lingkupnya, perusahaan membutuhkan ukuran internal dan eksternal. Untuk fleksibilitasnya, perusahaan membutuhkan ukuran subjektif dan objektif secara ukuran non-keuangan. Demikian, BSC menguraikan secara lengkap strategi perusahaan melalui suatu set ukuran keuangan dan non-keuangan yang terintegrasi, baik prediktif maupun historis, baik yang diukur secara subjektif dan maupun objektif. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerjanya difokuskan pada perbaikan karakteristik proses. Contohnya, mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Akibat dari keuangan perbaikan proses diukur berdasarkan pengurangan biaya yang dicapai. Kemudian,
Sebuah organisasi harus melakukan evaluasi kinerja. Contohnya, evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan kompetensi karyawan, serta pertumbuhan pendapatan dari pelanggan baru dan produk baru. Kemudian, target ketat adalah target yang ditentukan pada tingkat yang apabila dicapai akan mentransformasikan organisasi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Berikut perbandingan evaluasi kinerja pendekatan berbasis aktivitas dan strategis. Yang pertama, perbandingan evaluasi kinerja. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas dan dibandingkan dengan pertanggungjawaban berbasis strategis. Yang pertama, berbasis aktivitas, pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, dan pengukuran tren. Kemudian yang berbasis strategis, yang pertama, pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengukuran tren, perluasan jumlah ukuran atau metrik, dan target yang ketat untuk keempat perspektif. Kemudian, perbandingan pemberian imbalan. Yang pertama, dibandingkan dengan dua, yaitu berbasis aktivitas dan berbasis strategis. Sama seperti perbandingan evaluasi kinerja tadi. Yang berbasis aktivitas, yang pertama adalah kinerja dievaluasi berdasarkan 2 dimensi. Kemudian imbalan tim, lalu peningkatan gaji, kemudian promosi, dan bonus bagi laba dan bagi hasil. Kemudian yang berbasis strategis, kinerja dievaluasi berdasarkan 4 dimensi. Yang kedua, imbalan tim. Yang ketiga, peningkatan gaji. Yang keempat, promosi. Dan yang kelima, bonus bagi laba dan bagi hasil. Kemudian, terdapat 2 ciri target ketat yang dapat dicapai, yaitu yang pertama, ukuran dikaitkan oleh hubungan kausal. Yang kedua, oleh karena hubungan tersebut, target ditentukan tidak dalam isolasi, tetapi melalui konsensus semua pihak dalam organisasi. Kemudian selanjutnya, pemberian imbalan. Yang pertama, sistem berbasis aktivitas dan strategis menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Kemudian, perbedaan utama kedua sistem tersebut dengan sistem pengendalian tradisional adalah imbalan tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC membuat organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam 4 perspektif. 4 perspektif tersebut adalah yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. Kemudian, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penerjemahan strategi. Definisi strategi menurut Kaplan dan Norton. Pemilihan segmen pasar dan pelanggan yang akan dilayani oleh unit usaha, pengidentifikasian proses bisnis internal penting, yang unit bisnis harus unggul dalam menyerahkan nilai yang diajukan kepada pelanggan di segmen pasar yang telah ditargetkan, dan pemilihan kemampuan individual dan pengorganisasian yang diperlukan untuk mencapai tujuan internal, pelanggan, dan keuangan. Kemudian, penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk
setiap perspektif. Kemudian, strategi sendiri adalah pengidentifikasian dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif tersebut. Perspektif tujuan dan ukuran keuangan. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai dengan beberapa cara dan tujuan strategis, harus mencerminkan berbagai kemungkinan tersebut. Di antaranya adalah tujuan-tujuan seperti berikut ini. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah produk baru. Yang kedua, menciptakan aplikasi baru terhadap produk yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, menerapkan strategi penentuan harga yang baru. Yang kedua adalah pengurangan biaya. Contoh, tujuan biaya termasuk pengurangan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Ukuran yang tepat untuk berbagai tujuan biaya tersebut adalah biaya per unit objek biaya. Laporan yang memuat tren ukuran tersebut antar waktu dapat menunjukkan apakah biaya akan dikurangi. Untuk tujuan tersebut, pembebanan biaya sangat penting. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memainkan peran penting dalam pengukuran, terutama untuk biaya penjualan dan administrasi yang jarang dibebankan ke objek seperti pelanggan dan distribusi. Perspektif, tujuan, dan ukuran keuangan. Pemanfaatan aset, yaitu perbaikan pemanfaatan aset merupakan tujuan yang paling utama. Ukuran keuangan penggunaan aset yang umum digunakan termasuk imbal hasil investasi, laba atas investasi, dan nilai tambah ekonomi atau economic value add. Yang keempat adalah manajemen risiko. Contohnya, bila kita memiliki satu distributor, maka itu akan menekan biaya produksi sehingga lebih murah. Tapi bila distributor ini tiba-tiba tidak bisa memasokkan barangnya pada perusahaan, maka akan menghambat seluruh proses perusahaan tersebut. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan dicapai bagi pelanggan. Yang kedua, tujuan dan ukuran pokok. Meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan perolehan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Nilai pelanggan, membentuk loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perspektif, tujuan, dan ukuran proses. Perspektif proses bisnis internal merupakan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan, dan pemilik proses adalah cara bagaimana strategi dijalankan. Oleh karena itu, dibutuhkan rantai atau nilai proses. Rantai nilai proses memiliki 3 proses, yaitu inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual. 1. Proses inovasi adalah meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan produk baru, dan mengurangi waktu untuk mengembangkan produk. Yang kedua adalah proses operasi memiliki 3 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Yang ketiga adalah proses layanan purna jual, yaitu meningkatkan kualitas, peningkatan efisiensi, dan penurunan waktu proses. Contoh persentase pengaduan pelanggan yang dapat diselesaikan dalam satu panggilan layanan efisiensi dapat diukur berdasarkan biaya dan ukuran produktivitas. Perspektif, tujuan, ukuran pembelajaran, dan pertumbuhan. Menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan untuk jangka panjang. Terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kemampuan karyawan, kedua, kemampuan sistem informasi, ketiga, sikap karyawan. Faktor tersebut memungkinkan proses dilaksanakan secara efisien, sehingga dari pencapaian 3 faktor tersebut muncul tujuan perspektif lainnya seperti berikut. Yang pertama, kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan terbagi menjadi kepuasan, persentase perputaran, dan produktivitas karyawan. Kedua, motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Merupakan ukuran untuk motivasi dan pemberdayaan. Ketiga, kemampuan sistem informasi. Meningkatkan kemampuan sistem informasi menambah nilai lebih, sehingga bisa melakukan pekerjaan karyawan secara efektif. Konsep strategi yang teruji.
Persyaratan terakhir merupakan hubungan sebab dan akibat untuk mengintegrasikan ukuran lead and lag yang berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Contoh, yang pertama, jika produk menurun, apakah hal tersebut mengakibatkan pangsa pasar yang lebih besar? Kedua, apakah pangsa pasar yang lebih besar pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih banyak? Kedua contoh di atas merupakan peran sebagai hubungan sebab akibat dalam mengekspresikan model operasional suatu strategi. Umpan balik strategis. Ketersediaan umpan balik strategis yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi sangat penting. Tujuan-tujuan strategis pada Praga 15.11 memiliki ukuran terkait, yaitu jam pelatihan, desain ulang proses, waktu siklus, presentase pengiriman tepat waktu, jumlah order berulang, pangsa pasar, pendapatan biaya, laba, dan nilai pemegang saham. Ukuran tersebut merupakan ukuran yang dapat diamati. Hubungan yang dinyatakan dapat dicek dengan cara melihat apakah strategi benar-benar mendatangkan hasil yang diharapkan. Ada kemungkinan faktor kunci keberhasilan seperti jam pelatihan dan desain ulang proses tidak mencapai tingkat yang ditargetkan, atau jam pelatihan yang diberikan lebih sedikit dari yang direncanakan. Proses tidak didesain ulang. Kegagalan untuk memberikan hasil yang diharapkan untuk tujuan lainnya atau retensi pelanggan dan nilai pemegang saham merupakan masalah implementasi. Jika tingkat pemicu kinerja yang ditargetkan dicapai dan hasil yang diharapkan tidak terjadi, maka masalahnya terletak pada strategi itu sendiri. Masalah ini dapat diselesaikan dengan double loop feedback. Terjadi apabila manajer menerima informasi mengenai keefektifan implementasi strategi serta validitas asumsi-asumsi dasar strategi. Umpan balik double loop merupakan fondasi bagi pembelajaran strategis. Pengujian hipotesis dapat mengakibatkan suatu strategi berubah dan diadaptasi apabila terbukti beberapa bagian dari strategi tidak valid. Misalnya, dapat terjadi perbaikan kualitas yang menurunkan jumlah unit cacat, tidak meningkatkan pangsa pasar. Untuk meningkatkan pangsa pasar, perusahaan harus menawarkan nilai lain yang unik dan inovatif. Keselarasan strategis. Pengkomunikasian strategi. Video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan merupakan media yang dapat digunakan untuk menginformasikan strategi, tujuan, dan ukuran yang berhubungan dengan BSC. Semakin terperinci informasi strategis yang diinformasikan merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan karena semakin terperinci akan menimbulkan masalah dengan pesaing. BSC merupakan representasi yang sangat eksplisit mengenai target pasar, perusahaan, dan cara untuk memperoleh keuntungan dari pasar tersebut. Hal itu dapat menjadi hal yang sangat sensitif. Lebih banyak karyawan mengetahuinya, lebih besar juga kemungkinan hal tersebut sampai di tangan pesaing. Namun penting juga bagi karyawan untuk memiliki pemahaman yang memadai supaya dapat menerima dan menyetujui upaya strategis organisasi. Lalu berikutnya, saya Sonia akan menjelaskan mengenai target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Kompensasi harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem harus dikaitkan dengan semua tujuan dan tidak hanya dengan ukuran keuangan. Perancangan program kompensasi insentif dengan banyak dimensi merupakan pekerjaan yang kompleks. Setelah ditentukan bonus total, bobot yang mencerminkan arti penting relatif setiap perspektif digunakan untuk menentukan persentase bonus yang akan dibebankan ke setiap perspektif. Lalu, di dalam alokasi sumber daya.
Di dalam Praga 15.12 mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan. Hal itu memerlukan 2 langkah dasar. Yang pertama, organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Lalu yang kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.